Baik, selamat siang para siswa semuanya. Siang ini saya akan memperagakan bagaimana enzim katalase bekerja di dalam tubuh kita. Di e-learning saya sudah mengupload ini ya, percobaan enzim katalase. Silahkan dilihat di sana. Di situ ada kolom-kolom yang harus diisi. Silahkan dibuka untuk percobaan enzim katalasenya. Kita akan mengisi bersama. Baik, enzim katalase sebagai pengantar saya jelaskan adalah enzim yang ada di dalam tubuh manusia, tubuh hewan, dan berbagai makhluk hidup. Apa itu fungsi enzim katalase? Fungsi enzim katalase adalah menguraikan senyawa beracun sisa dari metabolisme tubuh. Nah, nanti pada praktikum kali ini kita akan melihat faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kerja dari enzim katalase. Saya sudah menyediakan alat. Ini ada mortar ya, dan lumpang porselen. Kemudian ada skalpel, ini namanya skalpel. Kemudian ada tabung-tabung reaksi. Kemudian ada pinset. Kemudian ada beker gelas. Ada lampu spiritus, ada lidi dan ada korek api. Kemudian bahannya siang ini saya menyiapkan hati ayam. Ini adalah hati ayam yang sudah saya hancurkan dengan monstar dan lumpang supaya lebih cepat. Saya mendahului tadi untuk menghancurkan hati ayam ini menjadi ekstrak hati ayam. Ini mentah, tidak masak, mentah. Ini saya singkirkan karena sudah tidak dipakai. Kemudian siang ini saya akan mengajak kalian untuk mencermati bagaimana enzim katalase itu seandainya bekerja di suasana netral, di suasana asam, di suasana basa. Ketika enzim bekerja pada suasana panas dan suasana dingin. Baik, saya sudah menyiapkan. Ini adalah ekstrak hati. Yang pertama ini nanti akan kita tambah dengan HCl ya. Di sini ada tulisan HCl. HCl itu bersifat asam, sehingga diharapkan nanti kita bisa melihat bagaimana pengaruh asam terhadap kecepatan reaksi dari enzim katalase. Kemudian ini NaOH. Nanti kita akan berikan hati ayam ini beberapa tetes NaOH. Kemudian ini sudah dimasukkan ke dalam kulkas ya. Jadi sudah mengalami proses pendinginan. Ini adalah perlakuan dipanaskan. Kita akan melihat bagaimana seandainya enzim bekerja pada suasana yang panas, suhu yang tinggi, dan ini kontrol normal. Sekali lagi, dalam percobaan ini variabel bebasnya adalah variabel asam, suasana basah. Kemudian dipanaskan dan didinginkan. Berarti ada dua variabel, yaitu variabel suhu dan variabel derajat keasaman. Ini adalah kontrolnya ya. Kontrol. Apa variabel terikat? Apa variabel yang akan kita amati? Di dalam tabel bisa dibaca ya. Di dalam tabel kita akan mengamati dua hal. Yang pertama adalah jumlah gelembung yang muncul. Jadi setelah nanti kita tetesi dengan H2O2, mana yang paling banyak gelembungnya?
Kemudian variabel terikat yang kedua adalah lamanya bara api menyala. Jadi nanti sesudah saya tetesi dengan H2O2, nanti akan kita lihat dengan lidi yang membara. Nanti saya masukkan, kalian mengamati mana yang lama padam ya. Di dekat saya sudah ada jam, sehingga nanti saya akan mencoba untuk menghitung berapa lama bara api menyala. Baik, saya kira sudah cukup semuanya. Bahan-bahannya sudah siap. Ini ada HCl, saya ambil dari larutan induknya ini. Kemudian ini ada NaOH, larutan ini baru saja saya buat dari padatnya ini NaOH. Kemudian dipanaskan, nanti kita panaskan bersama-sama, nanti kita nyalakan ini dan didinginkan, kita masuk ke dalam kulkas. Mari kita awali bersama-sama. Kita akan melihat bagaimana kalau enzim katalase menguraikan H2O2 dalam suasana normal. Ya, tolong diperhatikan. Ini tingginya kira-kira 2 cm, tinggi larutan ekstrak hati ayamnya 2 cm. Kita teteskan saja, nggak usah banyak-banyak, 3 tetes, tolong diperhatikan. Nanti setelah ditetesi, ini langsung saya tutup pakai tangan supaya gas yang terbentuk tidak lepas keluar. Kita akan mengetes gas apakah yang terbentuk itu. Dengan apa? Dengan nyala bara api. Baik, saya akan meneteskan 3 tetes H2O2. Silakan diamati baik-baik gelembungnya. 1, 2, 3. Nah, silakan diamati gelembungnya ya. Ini semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi ya, makin tinggi. Bisa diperhatikan. Oke, sangat banyak gelembungnya, naik sampai ke atas ya, naik sampai ke atas. Ini kemudian akan saya tes dengan nyala bara api. Saya sudah menyalakan lampu spiritus ini. Ini masih saya tahan ya, saya tahan kira-kira 2 menit. Panas di tangan, panas di tangan. Coba kita perhatikan berapa lama. Mungkin dari situ tidak begitu jelas, tapi saya di sini jelas melihat ini adalah bara api. Bara api. Saya matikan, saya ambil nyalanya, saya matikan, saya ambil baranya saja. Oke, sudah hampir 2 menit. Nanti begitu dimasukkan, bagaimana kondisi bara, apakah nanti mati atau ada nyala api yang membesar. Silakan dilihat ya. 1, 2, 3. Kelihatan ya, kelihatan. Baik, saya mencatat ada bara api yang membesar. Di tabelmu bisa diisi perlakuan dengan normal, api langsung membesar, bara api membesar dan menyala sekitar 10 detik. Jumlah gelembungnya segini ya, nanti bisa kita bandingkan setelah perlakuan. Kemudian kita akan melihat, kita akan memberikan HCl. Ya, ini adalah HCl. HCl saya teteskan 10 tetes HCl. Berarti diingat kita memberikan suasana asam. Maaf sekali saya salah mengambil. Yang saya ambil itu H2O2. Baik, saya akan meletakkan
mengganti dengan yang baru. Ini adalah cara menuang dari ekstrak hati ke dalam tabung reaksi, pelan-pelan karena tidak ada yang membantu. Baik, ini ada sudah saya ulangi lagi yang tadi ditambah HCl. Kenapa diulangi? Maaf saja saya salah memasukkan tadi. Baik, ini saya tambahkan HCl. Ini adalah HCl. Ya. Ini HCl. Saya tambahkan 10 tetes HCl ke dalamnya. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. HCl adalah membuat suasana di dalam tubuh di sekitar enzim menjadi asam. Kita akan melihat apakah enzim bekerja lebih baik atau terhambat ketika berada dalam suasana asam. Sudah? Ini saya akan meneteskan sama dengan yang tadi, 3 tetes. 3 tetes, kemudian nanti akan saya tutup. Saya akan melihat bagaimana nyala bara apinya. Ini ya, saya kasih 3 tetes, nanti terus saya tutup. 1 2 3. Silakan diamati. Ya, saya kocok. Dibandingkan dengan yang tadi, banyak mana? Ini memang masih terjadi reaksi. Kalau diamati ya, masih terjadi reaksi. Ya, masih terjadi reaksi. Walaupun tidak sebanyak yang normal, tapi tetap terjadi reaksi. Ya, tetap terjadi reaksi. Ini akan saya nyalakan untuk melihat apakah lebih baik atau tidak dibandingkan dengan yang tadi. Ini kita lihat nyala bara api. Nah, ini akan menyala, ini bara apinya menyala. Maaf tidak kelihatan. Bara apinya menyala tadi, tapi hanya sebentar. Hanya sebentar, paling 2 detik menyalanya. Tolong ditulis. Yang tadi normal itu 10 detik. Yang yang di HCl hanya 2 detik. Kemudian saya akan mengetes ini yang NaOH. Ini NaOH nya. Saya akan mengetes bagaimana kalau enzim katalase berada dalam suasana basah. Ini saya teteskan 10 tetes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, NaOH ini saya taruh, saya kasihkan di dalam hati ayam. Bagaimana reaksi enzim katalase ketika berada dalam suasana basah? Apakah bekerja lebih baik atau lebih singkat? Ya, baik. Ini akan saya teteskan seperti tadi, saya teteskan 3 tetes H2O2, kemudian langsung saya tutup. 1 2 3. Bisa dilihat ini ya. Tidak tampak, gelembungnya tidak tampak, hanya ada yang nempel di sisa-sisa tadi ya. Baik. Kemudian saya tes dengan nyala bara api. Saya tes dengan bara lidi yang ada nyalanya. Apakah juga terbentuk gas? Ini lidi yang menyala. Tolong diperhatikan. Baik. Ya. Nah, tampak tidak ada nyala api di sini.
ya. Bisa disimpulkan ini 0 detik ya, nyala apinya 0 detik, nyala bara apinya 0 detik. Kemudian dipanaskan. Saya akan menguji bagaimana kalau HCl bekerja dalam suhu yang tinggi. Bisa diperhatikan ini saya panaskan di atas lampu spiritus ya. Artinya kita akan menguji apakah enzim tetap bekerja ketika lingkungan di luar enzim itu panas. Misalnya ketika tubuh kita suhunya naik, apakah enzim bekerja semakin baik atau terganggu kerjanya. Baik ya, tadi sudah cukup saja dipanaskan. Ini kita akan meneteskan sama ya. Ini akan saya tetesi 3 tetes H2O2. Kemudian nanti akan langsung saya tutup. Bentar. Anget, tidak panas, anget. Ya, 3 tetes. 1 2 3. Ya, ini cukup banyak juga, cukup banyak gelembungnya. Kita tes dengan nyala bara api. Sebentar, saya tunggu sebentar reaksinya. Baik, silakan diperhatikan ya. Ini bara apinya, ini masuk. Ada tiba-tiba membesar apinya. Ya, belum mati. Kira-kira hidup sekitar 5 detik. Silakan ditulis. Bara api menyala 5 detik. Kemudian kita lihat bagaimana seandainya HCl itu bekerja di dalam suasana dingin, yaitu misalnya kita mengalami, tubuh kita ya mengalami hipotermia, di mana suhu akan turun dari normal. Untuk hewan berdarah dingin yang suhu tubuhnya bisa mengikuti suhu lingkungan, pengaruh panas dan dingin itu tidak begitu nyata terhadap H2O2-nya. Kenapa? Karena mereka bisa hidup normal di udara dingin maupun udara suhu lingkungan dingin maupun suhu lingkungan yang panas. Mari kita perhatikan, ini didinginkan ya. Ini didinginkan tadi. Setelah beberapa saat lama di dalam kulkas, saya tetesi dengan 3 tetes sama. Bisa dilihat ya, bisa dilihat ada gelembung, tapi tidak banyak, hanya sedikit sekali. Mungkin tadi terlalu lama di dalam kulkas sehingga enzimnya sudah masih belum optimal bekerja. Ini saya akan tes dengan nyala lidi. Ini ya, maaf, bara api. Ya, ini gelembungnya kelihatan. Ini, ya, ada nyala sedikit, ada nyala sebentar, kemudian padam. Kira-kira di 3 detik. Kira-kira 3 detik, ya. Baik. Silahkan tabelnya diisi. Saya ulangi. Ini saya matikan dulu lampunya spiritus. Silahkan diulangi diisi tabelnya. Yang pertama di situ adalah hati ayam plus H2O2. Hati ayam plus H2O2. Nah, ini kalian bisa memperhatikan semuanya. Ini adalah hasil tadi. Gelembungnya bisa terlihat bahwa yang paling banyak itu yang normal ini ya. Ini gelembungnya paling banyak. Kemudian yang kedua tadi dipanaskan, ya, yang dipanaskan itu masih lumayan banyak. Yang ketiga itu tadi yang diberi HCl juga lumayan masih banyak gelembung, walaupun masih lebih sedikit dibandingkan dengan yang normal. Dan yang ada gelembungnya juga adalah yang didinginkan tadi, dan yang tidak ada sama sekali yang berada dalam suasana basah NaOH.
Baik, sekali lagi untuk mengisi tabelnya, di variabel terikat itu ada dua, yaitu jumlah gelembung. Hati ayam silahkan diisi karena ini ada berapa perlakuan, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 perlakuan. Mungkin saya bantu karena saya yang mengamati di sini. Kalian hanya mungkin ada yang terputus-putus pengamatannya. Hati ayam bintang 5 ya, plus 5 ya, diisi plus 5. Kemudian yang kedua banyak adalah hati ayam dipanaskan, itu plus 4. Kemudian hati ayam HCl dalam suasana asam itu plus 3. Kemudian hati ayam didinginkan plus 2. Dan hati ayam yang berada dalam lingkungan basah NaOH plus 1. Kemudian untuk kolom bara nyala api, tadi yang 10 detik menyala langsung apinya membesar ya. Saya bisa nanti mengulangi bagaimana cara membesarnya api. Yang paling lama menyala adalah yang kontrol, yaitu hati ayam plus H2O2. Kemudian itu tadi 10 detik. Kemudian hati ayam yang dipanaskan itu gelembungnya cukup banyak tapi nyalanya hanya sebentar. Ini mungkin anomali data. Itu tadi 4 detik. Kemudian hati ayam plus HCl 5 detik. Oke ya, disesuaikan. Yang HCl 5 detik, yang hati ayam dipanaskan 4 detik. Kemudian yang hati ayam didinginkan itu ada 2-3 detik. Ambil aja yang 3 detik. Dan yang tidak ada bara apinya adalah yang dalam NaOH. Yang saya maksud bara api itu begini. Coba dilihat bersama-sama. Saya akan menunjukkan bagaimana api itu. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ya, pertanyaan nomor 1 di bawahnya ya, diskusi untuk pengembangan. Pertanyaan nomor 1, sebentar, ini agak kental larutannya, hati ayamnya agak kental. Nah, ini saya ulangi untuk menunjukkan untuk menjawab gas apa yang keluar dari reaksi ini. Ini adalah perlakuan kontrol ya, normal. Ini hati ayam ini akan saya tetesi dengan H2O2. Kemudian saya akan tes nyala bara api dan kalian akan melihat tiba-tiba api membesar. Kelihatan ya, kelihatan. Ini saya beri 3 tetes saja. 1, 2, 3. Baik, kelihatan ya, kelihatan bergelembung, ya. Karena ini ekstraknya tambah, kelihatan gelembungnya. Masih saya tunggu reaksinya karena masih busanya masih keluar. Kelihatan ya. Jadi enzim katalase di dalam tubuh ini menguraikan H2O2. H2O2 adalah zat racun. Nah, setelah enzim katalase menguraikan, H2O2 itu akan terurai. Menjadi apakah H2O2 itu terurai? Salah satunya kita lihat dari reaksinya. Kamu perhatikan ini bara api ya, bara api. Saya masukkan ke dalam tabung. Coba kamu lihat. 1, baranya 1, 2, 3. Nah, lihat. Oke. Ini ada tadi cukup membesar apinya. Pertanyaan pertama.
Gelembung gas apakah yang terbentuk? Nah, kalian ingat, gas apa yang melangsungkan pembakaran? Gas O2 atau CO2? Oke, sudah ingat? Gas yang melangsungkan pembakaran adalah gas O2. Itulah mengapa pemadam kebakaran mengandung gas CO2 supaya kebakarannya berhenti, bukan menyemprotkan O2. Baik, gelembung gas apakah yang terbentuk adalah gelembung gas O2. Dari manakah gas tersebut? Pertanyaan nomor 2. Gas tersebut adalah hasil reaksi H2O2 yang direaksikan oleh enzim katalase menjadi apa? Menjadi O2 dan H2O. Ya, silakan reaksinya berarti H2O2 tanda panah. Di atas tanda panah itu ada tulisan enzim katalase, berarti direaksikan oleh enzim katalase. Kemudian hasilnya adalah H2O2 dan hasilnya adalah H2O dan O2. Pertanyaan ketiga, seandainya substratnya hati ayamnya ini saya tambah reaksinya, tapi enzim katalasenya itu tetap 3 tetes, reaksinya bertambah atau berkurang? Semakin cepat atau semakin lambat? Baik, betul, semakin cepat. Kenapa? Karena semakin banyak yang diuraikan. Kemudian seandainya dikurangi atau enzimnya ditambah, kalau ini enzimnya tadi kan cuma 3 tetes, kita lihat ya, misalnya ini saya beri 10 tetes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian lihat di sini reaksinya akan semakin cepat ya. Jadi ini kelihatan ya, gelembung-gelembungnya masih tetap keluar. Saya tambah tadi menjadi 10 tetes. Semakin banyak enzim berarti semakin banyak reaksi. Semakin banyak substrat semakin banyak reaksi. Baik. Kemudian nomor 5. Bagaimana jika hati ayam diganti dengan hati sapi? Apakah tetap berlangsung reaksinya? Nah, silahkan, itu menjadi PR kalian. Tolong dicari di sumber-sumber. Kalau hati yang diamati bukan hati ayam tetapi hati sapi. Dari percobaan di atas, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kerja enzim katalase? Silakan diisikan di situ, kita simpulkan bersama. Yang pertama adalah faktor suhu, ya, normal lebih cepat dibandingkan yang suhu panas dan suhu dingin. Yang kedua adalah derajat keasaman. Kita lihat tadi yang berada di lingkungan asam dan basa jumlahnya lebih sedikit dari normal. Yang ketiga adalah ini, jumlah substrat. Ya, jumlah substrat. Jumlah yang direaksikan. Kalau yang direaksikan semakin banyak enzimnya tidak ditambah, berarti semakin sedikit kerjanya. Banyak yang dikerjakan, tenaga kerjanya hanya sedikit. Tetapi kalau semakin banyak substratnya, enzimnya juga bertambah banyak, ya semakin cepat kerjanya. Jumlah substrat itu mempengaruhi kerja enzim. Berikutnya adalah banyak sedikitnya enzim katalase yang ada di dalam tubuh. Artinya apa? Tadi ketika kita teteskan 3 tetes, reaksinya sedikit. Kita teteskan 10 tetes, reaksinya cepat, banyak. Berarti jumlah sedikitnya enzim katalase di dalam tubuh mempengaruhi terhadap kecepatan reaksi enzim katalase. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan saya siang ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkan sendiri percobaannya, dan nanti hasil yang sudah dilengkapi diupload lagi ke e-learning di bagian tugas enzim katalase. Terima kasih, tetap semangat, selamat siang, berkah dalam.